Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG Tanah Air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG mata pelajaran IPS kali ini bagian 3. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 41. Di samping melakukan kegiatan produksi, pemerintah juga mengeluarkan biaya untuk konsumsi. Yang merupakan kegiatan konsumsi pemerintah berikut ini adalah: A. Membeli barang kebutuhan pokok. B. Permintaan terhadap barang modal. C. Memberikan subsidi BBM. Dan D. Meningkatkan komoditas ekspor. Jawabannya adalah C. Memberikan subsidi BBM. Soal berikutnya. Dampak yang timbul dari kelangkaan atau scarcity sumber daya bagi kehidupan ekonomi masyarakat adalah: A. Terjadi kelebihan permintaan barang. B. Penawaran barang bertambah. C. Harga barang meningkat. Dan D. Pendapatan masyarakat menurun. Jawabannya adalah B. Penawaran barang bertambah. Soal berikutnya. Konsep ekonomi yang menyatakan dengan pengorbanan tertentu memperoleh hasil yang maksimal adalah: A. Tindakan ekonomi. B. Prinsip ekonomi. C. Motif ekonomi. Dan D. Kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah C. Motif ekonomi. Soal berikutnya. Permintaan terhadap barang dan jasa akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali: A. Selera konsumen terhadap barang dan jasa. B. Pendapatan yang diterima masyarakat. C. Biaya untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan D. Ketersediaan barang atau jasa substitusi. Jawabannya adalah B. Pendapatan yang diterima masyarakat. Soal berikutnya. Berdasarkan hukum penawaran, meningkatnya harga cabai mengakibatkan jumlah cabai yang ditawarkan mengalami: A. Pengurangan. B. Penambahan. C. Kelangkaan. Dan D. Tidak laku. Jawabannya adalah B. Penambahan. Soal berikutnya. Konsep perdagangan internasional yang berpandangan bahwa kemakmuran suatu negara dapat diukur melalui jumlah emas dan perak yang dimiliki oleh negara tersebut adalah: A. Keunggulan komparatif. B. Merkantilisme. C. Ekonomi klasik Adam Smith. Dan D. Keuntungan mutlak. Jawabannya adalah B. Merkantilisme. Soal berikutnya. Contoh tindakan yang menggunakan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Memproduksi barang atau jasa sebanyak-banyaknya. B. Menggunakan barang atau jasa dengan akal sehat. C. Memberikan upah tinggi kepada setiap karyawan. Dan D. Membeli semua barang yang diinginkan. Jawabannya adalah D. Membeli semua barang yang diinginkan. Soal berikutnya. Disiplin keilmuan yang memiliki kedudukan sebagai landasan atau platform dalam pembelajaran IPS terpadu adalah: A. Sejarah. B. Ekonomi. C. Sosiologi. Dan D. Geografi. Jawabannya adalah B. Ekonomi. Soal berikutnya. Kelompok peta yang dibedakan berdasarkan bentuknya adalah peta: A. Topografi, korografi, dan tematik. B. Digital, relief, dan datar. C. Skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Dan D. Dunia, nasional, dan daerah. Jawabannya adalah D. Dunia, nasional, dan daerah. Soal berikutnya. Sejak dahulu, Indonesia merupakan inti jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antar negara di dunia. Para pedagang luar negeri singgah di Indonesia, kemudian berinteraksi dan menjalin hubungan dagang dengan masyarakat pribumi, sehingga mendatangkan banyak devisa negara. Keuntungan ekonomis ini disebabkan karena faktor: A. Astronomis. B. Geografis. C. Geologis. Dan D. Iklim tropis. Jawabannya adalah A. Astronomis. Soal berikutnya. Dampak iklim di Indonesia terhadap kehidupan ekonomi bangsa adalah: A. Menghasilkan hasil bumi dan perkebunan komoditas ekspor. B. Mendatangkan devisa negara dari ekspor minyak bumi dan mineral lainnya.
C. Memiliki keberagaman budaya sebagai sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Dan D. Terjadi hubungan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Jawabannya adalah D. Terjadi hubungan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Soal berikutnya. Jenis fauna seperti anoa, buaya, dan katak terbang, serta jenis flora seperti yang banyak tersebar di Indonesia Barat, garis Weber adalah A. Asiatis, B. Indonesiatis, C. Australis, dan D. Asiatis australis. Jawabannya adalah D. Asiatis australis. Soal berikutnya. Pernyataan berikut yang bukan termasuk dampak letak astronomis Indonesia adalah A. Berdasarkan posisi Indonesia terhadap garis lintang, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. B. Indonesia mengalami iklim tropis karena wilayahnya terhampar pada garis khatulistiwa. C. Berdasarkan posisi terhadap garis lintang, wilayah Indonesia mengalami musim hujan dan kemarau. Dan D. Berdasarkan posisi Indonesia terhadap garis bujur, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Jawabannya adalah B. Indonesia mengalami iklim tropis karena wilayahnya terhampar pada garis khatulistiwa. Soal berikutnya. Grafik kependudukan di Indonesia yang menggambarkan bentuk limas mengindikasikan A. Adanya angka ketergantungan yang tinggi, B. Penurunan penduduk yang disebabkan peperangan, C. Tingkat pendidikan dan kesehatan tinggi, dan D. Jumlah penduduk muda dan dewasa relatif sama. Jawabannya adalah B. Penurunan penduduk yang disebabkan peperangan. Soal berikutnya. Berikut merupakan dampak letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat kecuali A. Aktivitas perdagangan masyarakat menjadi ramai karena Indonesia merupakan jalur utama pelayaran dunia. B. Bangsa Indonesia sebagian besar hidup pada sektor pertanian karena lahannya yang subur. C. Pendapatan masyarakat Indonesia meningkat melalui hubungan dagang serta banyak mendatangkan devisa negara. Dan D. Kebudayaan masyarakat banyak dipengaruhi kebudayaan asing sehingga meningkatkan khasanah budaya Indonesia. Jawabannya adalah C. Pendapatan masyarakat Indonesia meningkat melalui hubungan dagang serta banyak mendatangkan devisa negara. Soal berikutnya. Sinar matahari dan air jika dilihat dari kegunaan atau penggunaannya termasuk jenis sumber daya. A. Dapat diperbaharui, B. Tidak dapat diperbaharui, C. Penghasil energi, dan D. Penghasil bahan baku. Jawabannya adalah A. Dapat diperbaharui. Soal berikutnya. Bentuk permukaan bumi dapat berupa gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan ngarai. Sebaran bentuk muka bumi ini membawa pada corak kehidupan masyarakat yang tinggal di atasnya berbeda-beda. Perbedaan yang dimaksud misalnya dari mata pencarian, ciri fisik penduduk, kebudayaan, dan bentuk rumahnya. Yang menggambarkan ciri kehidupan pada masyarakat pegunungan adalah A. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekebun, B. Menggunakan pakaian berwarna putih dan tipis, C. Bentuk rumah tinggi dan berventilasi besar, dan D. Biasanya dalam berkomunikasi mengeluarkan suara dengan keras. Jawabannya adalah B. Menggunakan pakaian berwarna putih dan tipis. Soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah penelitian berikut. 1. Pengumpulan data. 2. Rumusan masalah. 3. Landasan teori. 4. Perumusan hipotesis. Dan 5. Analisis data. 6. Kesimpulan dan saran. Urutan langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 2, 3, 4, 1, 5, 6, C. 3, 2, 4, 1, 5, 6, dan D. 4, 1, 2, 3, 5, 6. Jawabannya adalah C. Landasan teori, rumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan dan saran. Soal berikutnya. Pernyataan yang memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah disebut A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Hipotesis, dan D. Analisis data.
Jawabannya adalah A. Latar belakang. Soal terakhir. Kegiatan pengolahan data sebagai langkah akhir dalam penelitian untuk menarik suatu kesimpulan umum, lebih tepat menggunakan analisis kuantitatif statistika. A. Inferensial, B. Parametrik, C. Deskriptif, dan D. Non-parametrik. Jawabannya adalah B. Parametrik. Demikian soal-soal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.